Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sobat fisika, selamat datang di channel Abang Zaid. Kali ini kita membahas soal tentang momentum dan impuls. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat belajar. Sebuah bola 1,2 kg datang lurus pada pemain bermassa 75 kg dengan kecepatan 13 meter per second. Pemain menendang bola dalam arah berlawanan pada kecepatan 22 meter per second dengan gaya rata-rata 1500 Newton. Lama kaki pemain bersentuhan dengan bola adalah selama berapa detik? Kita buat ilustrasi. Bolanya awal kali itu bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V1 senilai 13 meter per second. Kemudian bola ini akan ditendang dengan arah yang berlawanan arah. Kecepatannya ke arah kiri ya, nilainya karena ke arah kiri kita tulis negatif 22 meter per second ya. Kita ambil asumsi kanan positif, kiri negatif. Bisa bergerak ke arah kiri karena ada gaya F yang nilainya juga ke kiri ya, jadi 1000 negatif 1500 Newton. Yang dia tanya adalah berapa lama kaki pemain bersentuhan dengan bola. Soal ini kita selesaikan dengan hubungan antara momentum dan impuls. I sama dengan delta P. Delta P adalah perubahan momentum. I, impuls, F dikali delta T. Perubahan momentum adalah M kali V2 negatif V1. Nilai F-nya adalah 1500 dikali dengan delta T, massa bola 1,2 kg, 1,2, V2-nya ke kiri negatif 22, dikurangi V1-nya 13, ya, positif karena ke arah kanan. Maka delta T sama dengan 1,2 dikali dengan negatif 35 dibagi dengan negatif 1500. Negatif dengan negatif habis ya. 35 dibagi dengan 5, 7 dibagi dengan 5 ini 3. 1,2 dibagi 3 adalah 0,4 kali 7 dibagi 100, 28 kali 10 pangkat minus 3 second atau 28 milisecond. Ini jawaban soal nomor 1 ini ya. Berikutnya masih diambil dari buku Martin Kanginan ya, kelas 10 terbitan Erlangga. Grafik di atas menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda bermassa 2 kg dalam selang waktu 4 detik ya. Jika benda tersebut mula-mula diam, besarnya energi kinetik setelah 4 detik adalah. Baik, energi kinetik bisa dicari kalau diketahui berapa nilai kecepatan, nilai V-nya. Ya, karena yang dia tanya ini adalah setelah 4 detik yang mula-mulanya diam, ya, maka kita bisa menghitung kecepatannya dengan menerapkan apa? Hubungan momentum dan impuls. I sama dengan delta P. Nah, letak pembedanya di mana? I ya, kalau disajikan grafik F dan T, impuls itu dicari dengan luas grafik. Nah, itu yang menjadi catatan ya. Jika ya, ini ya. I-nya sama dengan luas grafik yang dibentuk sesuai dengan bentuk luasannya gitu. Ya, maka soal ini kita lihat mencari impuls berarti apa? Gambarnya adalah segitiga, luas segitiga. Luas segitiga adalah alas setengah alas kali tinggi. Ini yang menjadi alas, sedangkan ini yang menjadi tingginya, ya. Maka kita tulis nih segitiga berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Delta P adalah M dikali delta V. V akhir dikurangi V
awal. Dan ingat, V awal ini 0 karena dari keadaan diam. Ya, setengah dikali alasnya, perhatikan gambar 4, tingginya 10, masanya 2 kg. 2 dikali langsung ya, dikali V, karena V0 nya 0. 4 dengan 2, 2 dengan 2 habis ya. Maka kita peroleh nilai V setelah 4 detik adalah 10 meter per second ya. Yang menjadi pertanyaan apa? Energi kinetik. Ya, energi kinetik setelah 4 detik berarti dia punya kecepatan V10 kan ya. Jadi EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Setengah dikali masanya 2, V kuadrat 10 kuadrat itu 100 ya. Nah, ini jadi 100 Joule. Nah, ini jawabannya ya. Di yang tadi 28 milisecond, sekarang jawabannya yang 100 Joule. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah senjata menembakkan sebuah peluru ke dalam lempengan mentega raksasa pada suatu permukaan licin. Peluru menembus mentega, tetapi sementara melewatinya, peluru mendorong mentega ke kiri dan mentega mendorong peluru ke kanan sehingga memperlambat peluru. Jika mentega tergelincir pada kecepatan ini ya, pada kecepatan 4 cm per second setelah peluru menembusnya dan massa peluru 1,6 gram. Kelajuan akhir peluru adalah. Baik, kita coba tuliskan dulu data dari soal ya. Kita asumsikan mentega itu simbolkan dengan 1 ya. Mentega ini sebagai 1, kemudian peluru ini sebagai 2-nya. Lihat ya, massa mentega M1 sama dengan 7 kg. Kemudian kecepatannya V1 sebelum ditembak itu 0 ya, meter per second karena diam. Kemudian V1 aksen, kecepatan setelah peluru menembusnya itu 4 cm per second, ubah ke meter jadi 4, 10 minus 2 meter per second. Kemudian massa peluru adalah M2, 1,6 gram, kita ubah ke kilo, minus 3 kilogram. Kemudian kecepatan peluru sesaat memasuki mentega adalah 700 meter per second. Yang menjadi pertanyaan, berapa kecepatan peluru setelah menembus mentega? Nah, ini tadi. Oke, baik. Gimana caranya? Kita gunakan apa? Hukum kekekalan momentum. Ya, karena ada dua benda ya, bisa kita tuliskan begini. Jadi M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. M1 nilainya 7 kg ya, dikali V1 0 karena dalam kondisi diam, ditambah M2 1,6 kali 10 pangkat minus 3 dikali V2, V2 nya 700 sama dengan M1 7 kg, V1 aksen adalah 4 kali 10 pangkat minus 2 ditambah M2 1,6 kali 10 pangkat minus 3 dikali V2 aksen yang menjadi pertanyaan soal. Kita lihat ini semua bisa dibagi dengan 10 pangkat minus 3. Ya, 10 pangkat minus 3. Kemudian kita lihat lagi 1,6 bisa dibagi nih 1,6 semua ya. Ya, maka kita dapat ya, sebelah sini yang tersisa 700 sama dengan 175 ditambah V2 aksen. Ya, tukar ruas, maka V2 aksen sama dengan 700 dikurangi 175, 525 meter per second. Nah, jawabannya yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebutir peluru bermassa 10 gram ditembakkan menuju sebuah bandul balistik
bermasa 2 kg. Peluru terbenam dalam balok setelah tumbukan dan sistem naik ke suatu ketinggian maksimum 20 cm. Kelajuan awal balok adalah. Baik, soal ini ya masuk kategori apa? Tumbukan tidak lenting sama sekali. P sebelum sama dengan P sesudah. P sebelum adalah yang punya kecepatan hanya peluru. Jadi kita tulis massa peluru kali V peluru. Sedangkan balok balistiknya dalam keadaan diam, jadi 0. Tidak punya momentum ya. Sedangkan sesudah adalah apa? Balok dengan peluru itu bergerak bersama-sama. Jadi kita tulis nih massa peluru ditambah massa balok dikali V aksen. Nah, sekarang lihat nih, untuk mencari V aksen itu dia naik pada ketinggian 20 cm. Ini adalah H. V-nya, V aksennya itu nanti senilai dengan apa? Akar 2GH. Ya, kita substitusi nanti ke persamaan ini. Baik, massa peluru adalah 10 gram, ubah ke kilo. 10 gram ini ubah ke kilo, jadi apa? 10 pangkat minus 2 kilogram massa pelurunya. Ini adalah massa balok ya, massa baloknya ketinggiannya 20 cm. Ini kita rubah jadi 0,2 meter. Oke. Massa peluru 10 pangkat minus 2 dikali V peluru yang jadi pertanyaan. Massa peluru 10 pangkat minus 2 atau 0,01 ditambah massa balok 2 kg dikali V aksen. V aksen tadi akar dari 2GH. 2 kali gravitasi hanya 0,2. Ya, apa yang kita dapat nih? Ini 2,01 dikali, lihat ini dengan ini ya. Jadi akar 4. Akar 4 adalah 2 gitu. Maka V peluru sama dengan 4,02 dibagi 10 pangkat minus 2. Berapa? 402 meter per second. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seseorang yang bermassa 50 kg berdiri di atas perahu yang bermassa 200 kg. Ya, perahu bergerak dengan kecepatan 7,5 meter per second. Saat tiba di tempat tujuan, penumpang melompat dengan kecepatan 10 meter per second searah gerak perahu. Kelajuan perahu sesaat setelah penumpang melompat adalah. Baik, kejadiannya adalah kita ilustrasikan pada keadaan awal, baik peluru maupun orang, baik perahu maupun orang itu bergerak dengan kecepatan yang sama, yakni 7,5 meter per second. Kemudian, keadaan berikutnya adalah antara orang dengan perahu itu berpisah. Ya, di mana VO aksen adalah kecepatan orang melompati perahu dan VP aksen adalah kecepatan perahu setelah orang itu meloncat. Baik, yang menjadi fokus kita adalah ya, orang ini loncat dengan kecepatan 10 meter per second ya. Orang ini loncat dari perahu yang sedang bergerak. Berapa kecepatan gerak perahu? 10 meter. Berapa kecepatan gerak perahu? 7,5 meter per second. Maka kecepatan orang ini adalah apa? Kecepatan perahu bersama-sama ya, ditambah dengan kecepatan dia loncat. V orang loncat gitu. Kita dapat V-nya tadi 7,5 ditambah V orang loncatnya 10. Jadi 17,5 meter per second. Ini kecepatan relatif ya. Nah, sekarang baru kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. P
P sebelum sama dengan P sesudah. Baik. P sebelum adalah orang dengan perahu itu bergerak dengan kecepatan yang sama. Ini massa perahu ditambah massa orang dikali V. Sama dengan P sesudah, sekarang berpisah. Massa orang kali V orang aksen ditambah dengan massa perahu kali V perahu aksen. Massa perahu 200 kg, ini massa perahu. Sedangkan massa orang adalah 50 kg. Ya. Kita masukkan substitusi, substitusi ke sini. Massa perahu ditambah massa orang di 250 dikali kecepatannya 7,5 sama dengan massa orang 50 dikali kecepatannya 17,5 ditambah massa perahu 200 dikali VP aksen. Baik, semuanya ini kita bisa bagi dengan 50. Kemudian apa? 5 kali 7,5 37,5 sama dengan 17,5 ditambah 4 VP aksen. Maka VP aksen sama dengan 37,5 dikurangi 17,5 dibagi 4. 20 ya. Dibagi 4. Hasilnya jadi 5 meter per second. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dua troli A dan B masing-masing bermassa 1,5 kg bergerak saling mendekat dengan VA 4 meter per second dan VB 5 meter per second. Jika kedua troli bertumbukan tidak lenting sama sekali, kecepatan kedua troli sesudah tumbukan adalah. Baik, kita garis bawahi adalah apa? Jenis tumbukannya tidak lenting sama sekali. Artinya setelah tumbukan, kedua troli ini bakalan bergerak ke arah yang sama. Sama konsepnya, kita gunakan lagi hukum kekekalan momentum. Ya. P sebelum sama dengan P sesudah. Massa A kali VA, troli yang B bergerak ke arah kiri, negatif. Massa B dikali VB sama dengan, kemudian mereka bergerak bersama-sama. Massa A kali massa B dikali V aksen. Ini yang mau dicari. Ya. 1,5 dikali VA-nya 4 dikurangi 1,5 dikali VB-nya 5. 1,5 ditambah 1,5 dikali V aksen. Ini 6 dikurangi 7,5 sama dengan 3 V aksen. Maka V aksen sama dengan, hasil pengurangannya negatif. 1,5 dibagi 3. Kita dapat min 0,5 meter per second. Apa arti negatif ini? Bergerak ke arah kiri. Ya, maka jawabannya yang E ya, 0,5 meter per second ke arah kiri. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini adalah soal UN Fisika tahun 2018-2019. Ya. Sebuah bola biliar A bermassa 100 gram bergerak menuju bola biliar B bermassa sama. Mula-mula dalam keadaan diam seperti pada gambar. B-nya diam. Besar kecepatan bola A sesudah tumbukan adalah. Baik, ini adalah jenis tumbukan dua dimensi. Ya. Kita uraikan dulu komponen kecepatan bola A pada sumbu X dan sumbu Y. Ya, sumbu X-nya VAX aksen, gitu ya. Ini VAY aksen. Baik. Kemudian setelah tumbukan, VB aksen sama dengan 3. Ini adalah nilai VB aksen. VB Y aksen ya, arah gerakan di sumbu Y, sedangkan VB X aksen, gerakan B pada sumbu X setelah tumbukan adalah 0. Baik, kita gunakan hukum kekekalan momentum tapi di dua sumbu, sumbu X dengan sumbu Y. Kita perhatikan pada sumbu X, massa A kali V
VAX ya ditambah massa B kali VBX sama dengan massa A kali VAX aksen ditambah massa B kali VBX aksen. Ini kalau lengkap ya, tapi kita langsung bisa eliminasi. Ini 0 karena benda B diam, sedangkan VBX ini juga 0 karena hanya ada nilai di sumbu Y-nya saja. Ya, maka massa A dengan massa A juga bisa disederhanakan karena nilainya sama. Perhatikan gambar VAX. Nah, ini ada yang keliru ya, ini belum aksen. Nah, gitu. Ya, VAX adalah apa? Posisinya di samping. Jadi ini V cos 30 derajat sama dengan VAX aksen. Ya, kita dapat nilai VAX aksen sama dengan V-nya 5, cos 30 adalah setengah akar 3. Kita stop dulu sampai sini. 5/2 akar 3 meter per second. Kemudian kita tinjau lagi hukum kekekalan momentum pada sumbu Y. Kita urai panjang dulu. Massa A VAY ditambah massa B VBY sama dengan massa A VAY aksen ditambah massa B VBY aksen. Baik, kita eliminasi lagi. Ini 0. Kemudian massa A dengan massa B itu sama, jadi bisa kita sederhanakan lagi nilai massanya. Nilai VAY adalah VA, perhatikan gambar, ini sin 30 derajat sama dengan VAY aksen ditambah VBY. Nilainya ada di soalnya 3, senilai dengan VB aksen. Baik, 5 dikali setengah sama dengan VAY aksen ditambah 3. Kayak kita dapat VAY aksen sama dengan apa? 2,5 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif setengah ya. Nah, saya buat aja ada setengah meter per second. Maka kesimpulannya VAX aksen itu tegak lurus dengan VAY aksen. Maka kita dapat nilai VA aksen sama dengan akar dari VAX aksen kuadrat ditambah VAY aksen kuadrat. Ya, hasilnya adalah akar dari VAX aksen kuadrat. Kuadratkan itu 25/4 dikali 3 ya, ditambah dengan min setengah kuadrat, ini adalah 1/4 ya. Hasilnya jadi akar dari 76 dibagi 4. Berapa ini? Akar dari 19 meter per second. Nah, ya, jadi jawabannya adalah yang B. Baik, demikian semoga bisa difahami.